Matur nuwun buat kalian yang sudah hadir di channel YouTube Panatua Saesin. Pertempuran melalui surga, bab 1074, jangan tinggalkan siapapun. Ekspresi Bing He putih menjadi. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa sekalipun, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan ledakan, tampak seperti semangka yang telah mendarat di tanah. Tubuh Bing dia mempertahankan posisinya saat ingin naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak, "Jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa kamu sembunyikan." Xiao Yan menatap wajah Bing He yang putih pucat dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, "Karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milik Anda." Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Dousong. Kekuatan saya hanya berada di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Apalagi, Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, ibu kota yang Anda banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan masalah sedikit setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan membukakan matanya. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah, sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Hanya elder ketiga dari Burning Flame Valley saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Dousong. Tetua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Dousong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata, tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, instingnya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen jelas lebih kuat daripada Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es, yang berada di bawahnya, pasti tidak akan lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan Little Fairy Doctor hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Douze kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douqi, dia sudah berani melawan makhluk agung dari kerajaan magia. Bahkan lebih sedikit yang perlu diucapkan sekarang. Bing dia melihat ketenangan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga sedikit menjadi lebih tenang saat dia berkata, "Jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedotnya ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat." Kata-kata Bing He baru saja terdengar saat dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Segera, hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga pendorong. Bang! Namun, tubuhnya yang baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam memukul tubuh Bing He. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan kehancuran terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara retak tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan menyebar dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan marah meraung, "Bajingan kecil. Cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu hari ini." Pembawaan, raungan Bing dia baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sebelahnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, gambar ini perlahan-lahan melebar seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan segera melonjak ke mata. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya itu adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Nafasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk bermimpi dengan Dousong.
Sosok tua perlahan muncul di samping Xiaoyan. Orang ini secara alami adalah Tianhuo Zunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa. Xiaoyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat belum terselesaikan. Kemungkinan besar Anda akan segera memiliki tubuh sekali lagi. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tianhuo Zunze saat mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatanku yang dulu masih bagus. Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze, tetua ini, lembah sungai es kami memimpin diri dalam pemurnian tubuh. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis. Senyum di wajah Xiaoyan ditarik. Niat membunuh yang padat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tianhuo Zunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiaoyan. Senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut ke punggung. Dia tersenyum dan berkata, melakukan apa? Kita bisa membahasnya. Bantu lembah sungai es menangkap Lady Poisonful Poison Lady. Lembah sungai esku dapat menyegarkan tubuh yang akan membuatmu sangat puas. Kegembiraan pembohong melonjak di bagian dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tianhuo Zunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Dia juga merasakan ini dengan tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tianhuo Zunze di depannya. Ambil kembali. Angin dari telapak tangan belum mencapai Tianhuo Zunze saat ekspresi berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tianhuo Zunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berbicara dengan samar. Xiaoyan diam-diam merilekskan kepala yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tianhuo Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir. Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah terdengar. Setelah itu, muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang tampak berdarah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang terkejut, sebuah kekejian langsung melesat dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan suara serak, bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup. Boneka iblis bumi segera muncul saat kata-kata ini terdengar. Itu dibebankan ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dari wayang setan bumi. Mereka semua ditangkap setelah berjemur singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka Earth Demon. Boneka iblis bumi yang diselimuti aroma darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya. Xiaoyan mengembalikan avatar spiritual ke antara landmark. Setelah itu, dia mengalihkan perhatian ke Bing Fu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, aku ingin tahu sesuatu. Mata Bing Fu menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia tidak menyangka Xiaoyan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu,
Tidak akan ada satu tempat pun yang dapat Anda sembunyikan di wilayah Pil. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya. Dia membekukan jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu. Gelombang suara, cici, segera dipancarkan dari tempat jari Xiao Yan mendarat. Wajah Bing Fu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. Aku ingin tahu apa itu Ice Zone Force yang kamu sebutkan sebelumnya. Xiao Yan menarik mikroskop setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bing Fu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Asap putih naik dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa. Xiao Yan perlahan menariknya dan dengan acuh tak acuh menuntut, bicaralah. Nafas Bing Fu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, Ice Zone Force adalah doki unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas Douzong untuk membuatnya. Jika kekuatan Zone Es ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda meminta kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan sedikit mengangguk ke Tian Huo Zunze. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retakan tulang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka. Simpan. Xiao Yan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan jantungnya sakit saat melihat wajah pucatnya. Dia dengan lembut berkata, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang disebut kekuatan Sun Es. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu, dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan, yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat memindahkan daerah yang lebih dalam dari aliran dewa menuju yang jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran yang telah terjadi di tempat ini sebelumnya.